Bagi Dinda Nurhalizah, penyelenggaraan pemilu 2024 nanti menjadi pengalaman pertama. Pasalnya, mahasiswa jurusan promosi kesehatan semester 5 ini sudah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pesta demokrasi 5 tahunan mendatang. Kendati mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi terkait pemilu, namun anak keempat dari 5 bersaudara ini mengaku rutin mencari tahu figur maupun partai politik dari sumber informasi terpercaya agar tidak salah pilih. Bakalannya itu bisa kayak cari tahu misal dari situs webnya, terus atau enggak dari sosial medianya bisa ya Kak. Atau dari biasanya di komenannya itu kayak real life kan orang komen kayak gimana ke mereka gitu. Terus dari mereka selama menjabat misal sebelumnya kayak gimana, seperti apa gitu. Hal yang sama juga diutarakan Aziz Rizky Kurniawanto. Pemilu 2024 menjadi hal yang dinanti. Pasalnya, siswa kelas 12 yang kini menginjak 17 tahun itu sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, sehingga pemilu 2024 nanti menjadi pengalaman pertama ia berpartisipasi dalam pemilu. Sosialisasi tentang pemilih pemula yang pernah didapatkan di sekolah menjadi bekal untuk menentukan pilihan. Kalau aku pribadi, aku milihnya itu lebih ke cari tahu dulu dari orang-orang yang pernah sudah memilihnya. Seperti apa terlebih dahulunya waktu kemarin ya, politik kemarin. Terus aku sempat banyak banget ngelihat dari YouTube, terutama gimana sih gitu loh perkembangan dari politiknya. Terus bagaimana sih cara kerja partai-partainya. Dan aku lebih untuk mengolah pikiran lagi. Jadi setelah aku mendapatkan informasi, aku olah kembali untuk bisa aku telaah lebih dalam, untuk bisa aku pelajari, oh partai ini yang benar, oh partai ini yang bagus gitu loh. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024. Hasilnya, jumlah pemilih di Jawa Barat mencapai 35,7 juta orang. Angka ini naik dibanding pemilu tahun 2019 yang hanya berjumlah 33,2 juta orang. Pada pemilu 2024 mendatang, KPU Jabar membidik para pemilih pemula, khususnya pemilih muda, yaitu pemilih yang usianya genap 17 tahun dan baru pertama kali mengikuti pemilu. Di Jawa Barat, jumlah pemilih muda dengan kategori usia 17 hingga 24 tahun berjumlah 7,4 juta orang. Sosialisasi pada pemilih muda juga gencar dilakukan dengan berkolaborasi bersama organisasi pelajar seperti OSIS dan BEM. Diharapkan para pemilih muda dapat ikut serta berpartisipasi pada pemilu 2024 karena keikutsertaannya dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Itu terminologi pemilih pemula itu sebetulnya adalah penduduk warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun dan baru pertama kali memilih. Tapi sekarang terminologi itu menjadi berkembang, Mbak. Tidak hanya sekedar dalam faktor usia 17 tahun atau dia baru pertama kali mendapatkan hak sebagai pemilih, tapi pemilih pemula juga masuk pada kategori pensiunan aparatur TNI dan Polri yang awalnya kan secara undang-undang tidak boleh memilih. Pada saat beliau-beliau itu pensiun, maka beliau juga sudah boleh memilih. Artinya Pengamat politik Universitas Katolik Parahyangan menilai tingginya angka pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang berpotensi dapat merubah arah dan peta politik. Kondisi itu menjadi peluang bagi partai politik untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih pemula. Namun, hal tersebut harus dibarengi sejumlah program maupun isu menarik bagi anak-anak muda. Mereka harus bekerja memang. Harus bekerja dengan cermat bagaimana mereka bisa menyesuaikan cara berkampanye mereka, bahkan juga kalau menurut saya sampai dengan level program-program yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan gitu pasca pemilu berada pada level yang frekuensinya sama dengan cara berpikir pada para generasi muda sekarang. Kalau mereka katakanlah tidak mampu menyentuh hal tersebut, tentunya mereka bisa kehilangan bangsa besar gitu. Kristianto menambahkan di sisi lain pemilih pemula tidak sepenuhnya loyal dan rasional dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, para pemilih pemula penting diedukasi dan disadarkan sebagai pemilih cerdas dan kritis, sehingga menghasilkan figur ataupun partai politik berkualitas. Terlebih, biaya penyelenggaraan pemilu yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.